Selamat sore buat teman-teman, kita ketemu lagi di channel khusus edisi sore hari bersama Anak Medan Bersuara. Sore ini teman-teman, kita masih seputaran tentang ijazahnya Pak Jokowi. Lagi-lagi selalu ada informasi dan selalu ada data-data terbaru. Seperti upload video saya pagi menjelang siang, ada tanda tangan orang yang sama tapi berbeda. Kalau dari SD ke SMA bolehlah, tapi kalau ke SMA, ke bangku kuliah, sepertinya tanda tangan kita sudah lebih tegas dan lebih bagus ya. Tapi itu pun perbedaannya tidak jauh ya. Jadi tadi sudah diuraikan dan sudah diberitahukan ada tanda tangan yang berbeda tapi orang yang sama. Sore ini teman-teman, kita masuk lagi perihal tentang Roy Suryo yang buka suara. Jujur saja, ku tak mau, apalagi bohong, lebih senang lagi. Itulah kata Roy Suryo, kalau boleh jujur saja Pak Jokowi. Kita dengar kutipan videonya. Jadinya mau yang secara jujur aja. Jadi ketika nggak jujur, repot. Kan ada satu tokoh yang kejujuran. Aku pernah bilang juga kemarin, barusan ngaku, ya kan, seseorang yang namanya Pak Kasmujo. Oh, 2017 beliau masih hehehe gini kan, gitu. Ketika ada relasi kuasa kan, mungkin kesungkan sama Jokowi. Tapi terakhir kemarin, waduh, hormat kita Pak Kasmujo, jujur. Nggak mau disebut dosen pembimbing skripsi, bukan. Ditanya ijazahnya, nggak tahu, nggak pernah lihat ijazahnya. Ditanya dosen pembimbing, jawabannya jelas banget itu. Dosen pembimbing akademik, dia nggak jawab dia bukan dosen pembimbing akademik. Tapi dia, saya waktu itu masih asdos. Ya namanya asdos nggak mungkin jadi dosen pembimbing akademik. Intinya gini, ini masalah kejujuran dan kenegarawanan. Itu aja. Jadi Anda melihat Pak Jokowi ini nggak jujur? Mbak yang bilang boleh. Loh enggak, saya tanya. Jadi Anda melihat, kan saya tanya. Kecah. Yang jelas apa? Yang kita tanyakan soal kejujuran kan kenegarawanannya tidak muncul. Itu saja, sudah. Jadi Anda berharapnya Pak Jokowi jujur? Iyalah. Jujur sejujur-jujur? Sejujur-jujurnya. Oh, kalau bisa bilang sehina-hinanya. Ya, sejujur-jujur. Berarti sekarang belum jujur? Ya, biarkan masyarakat yang menilai, Pak. Baik, seperti apa kata Roy Suryo, Dr. Roy Suryo, jujur sajalah. Barangkali untuk menyelesaikan ini gitu. Karena memang sudah banyak bermunculan data-data terbaru perihal tentang ijazah maupun skripsi, ya, ketidakbenarannya maksudnya. Walaupun sudah diberitahukan oleh Barreskrim Polri beberapa hari kemarin ya, bahwasanya ijazah Pak Jokowi yang dipertonton ke fotokopi katanya identik dengan beberapa ijazah lainnya dan dikatakan asli. Tapi semua bermunculan. Apalagi upload video saya pagi menjelang siang, ada orang yang sama, tanda tangannya berbeda. Kalau dari anak SD ke SMA oke lah. Tapi itu pun mungkin ketika kita sudah SMA, apalagi di bangku kuliah, tanda tangan kita sudah mulai tegas dan lebih power. Jadi artinya teman-teman, apa yang dikatakan oleh Roy Suryo tadi hampir sama dengan Amri Hasar tadi ya. Ya sudahlah, berpelukanlah. Artinya daripada ini berlarut-larut. Namun tidak mungkin kebohongan yang sudah ditata rapi ini demi wajahnya dia akan tetap bertahan dan akhirnya ke ranah pengadilan. Tapi teman-teman, semua apa yang dikatakan baik dari tim pencari fakta kebenaran ijazah tersebut serta Pak Jokowi yang dilaporkan, semua angkat bicara. 2 profesor bahkan mulai angkat bicara di channel Repli Harun. Kita tonton teman-teman. Ini ada berita menarik ya, yaitu sudah 2 profesor menduga ijazah Jokowi palsu. Bahkan ada yang menduga DO tahun 1983. Kita cek faktanya ya. Oke. Sebenarnya krusial poinnya adalah 8384. Apakah betul sarjana muda ataukah DO? We don't know exactly, tapi coba kita lihat dulu ya. Ini menarik untuk kita permasalahkan.
ditanyakan. Oke. Sudah 2 profesor menduga ijazah Jokowi palsu. Lokasi KKN misterius, kemungkinan DO tahun 1983. Sebagaimana dilansir suaramerdeka.com. Luar biasa. What happened with you, Suara Merdeka? Bukannya Suara Merdeka ini pusatnya di Jawa Tengah, tapi Semarang sih. Jakarta, suaramerdeka.com. Kisru isu ijazah Jokowi Presiden RI palsu tak kunjung reda. Bukannya presiden ke-7 dia ya. Barreskrim Polri yang menyatakan ijazah Joko Widodo identik dengan lulusan Fakultas Kehutanan UGM justru menimbulkan kecurigaan sejumlah pihak. Salah satunya disampaikan oleh Profesor Yusuf Henuk, mantan pengajar di Universitas Sumatera Utara USU. Di kanal YouTube Sentana TV, ia mengatakan bahwa Polri tak menunjukkan pembayaran SPP Jokowi secara keseluruhan. Saya patokan SPP tahun 8182, selesai Pak. Saya tetap bertahan dia DO, saya anggap nilai-nilai itu tidak ada, kata Yusuf Henuk dikutip hari ini. Menurutnya ada 2 alasan. Pertama SPP 8182 dan sekarang SPP 8384 dan 85 ia pertanyakan. Mana harusnya kan ada buktikan ini sudah DO drop out, ujarnya. KKN di Kecamatan Boyolali, tanda tanya. Ia juga menyoroti masa kuliah kerja nyata KKN Jokowi. Yang lebih parah, KKN menurut Dirtipidum dia laksanakan KKN tahun 83 di Kecamatan Wonosegoro. Kami kan pernah kuliah, KKN itu di desa, ucapnya. Pihaknya sudah mengecek langsung di Kecamatan Wonosegoro, Boyolali, ada 11 desa. Di desa mana? Dia bilang di kecamatan, tidak mungkin di kecamatan. Saya bertahan di 2 itu, jelasnya. Oke. Kemudian ia mengaku tak percaya Jokowi memiliki IP 3, sekian. Saya tidak percaya, dia kuliah tahun 80, dia KKN 83. Biasanya KKN antara 84, 85, dia persyaratan sudah dapat 100 SKS, jelasnya. Kan persyaratan untuk mengambil KKN SKS 75 ke atas. Dia harus bayar SPP, dia harus bayar. Kenapa KKN kan tidak bisa? Ia mungkin sudah DO tahun 83, pungkasnya. Oke, sementara itu Kepala Pusat Penelitian LIPI Profesor Ikrar Nusa Bakti juga meyakini bahwa ijazah Jokowi palsu. Dan saya mau ngomong, Jokowi itu memang ijazahnya palsu. Kenapa saya mengatakan begitu? Sebab jika ijazahnya benar, serahkanlah dan selesai, kata Profesor Ikrar Nusa Bakti di kanal YouTube Abraham Samad. Jadi tidak perlu ada janji-janji akan menunjukkan ijazah ketika diminta hakim. Menurut Profesor Ikrar, jika Anda pernah menjadi mahasiswa, pasti mengalami masa-masa indah dalam perjalanan hidup. Pada masa itulah akan mengenal teman-teman Anda. Ketika SMA, ya, kemudian jurusan IPA dan IPS atau budaya masih mau kenal. Waktu dirinya reuni di Bali. Begitu masuk mahasiswa bisa ditanyakan angkatan 78 FIS UI, jumlah sekitar 100 sekian orang. Kalau sekarang kumpul masih ingat itu siapa-siapa, ungkapnya. Dikatakan jadi bukan seperti yang kata alumni Fakultas Kehutanan UGM. Jokowi pernah mengundang rekan seangkatan Fakultas Kehutanan yang datang 4 orang. Ada 2 orang dapat ditanyakan foto wisuda. Ada 2 orang saat ditanyakan foto wisuda. Ini foto Mas Hari, ini foto Mas Mulyono. Kok tidak ada yang mengatakan ini foto Pak Joko Widodo, ucapnya. Teruslah lakukan perbuatan bohong. Pak Jokowi, sampai di manalah ending cerita ini nanti Pak? Kalaulah memang seperti kata teman-teman, Amsari, ya udahlah, katakan aja yang sebenarnya. Seperti kata Raul Suryo tadi ya, katakan aja sejujurnya, seperti kata lagu. Katakan sejujurnya, mana mungkin ijazah palsu. Baik teman-teman, jadi rentetan video tadi yang saya combine dari RH dan sebagainya teman-teman ya, ini hanya mengungkapkan gimana ya teman-teman. Saya juga sebagai pembawa konten kreator ya, semakin hari semakin banyak saja mata netizen itu melihat ketika Barreskrim Polri menampilkan, mulai dari pengisian SKS-nya, KRS ya,
Begitu juga pembayaran SPP, dilihat tanda tangan yang berbeda. Memang Yang Maha Kuasa tidak akan membiarkan kebohongan itu berlarut-larut. Riak-riak kecil akan bermunculan menjadi gelombang-gelombang besar. Baik teman-teman, seperti apa yang dia katakan atau yang saya ambil dari channel PNC, ini lebih tegas lagi teman-teman ya. Dimana ijazah, semua ijazahnya milik mantan presiden itu adalah bodong alias identik palsu. Kita lihat yuk videonya sebentar. Saya akan membandingkan ijazah sarjana UGM milik Joko Widodo yang bernomor 1120 dengan beberapa ijazah lainnya yang diklaim satu angkatan kelulusan pada tahun yang sama. Pertama, saya sengaja gunakan metode sama persis dengan yang kemarin digunakan oleh Puslap 4 Bareskrim Mabes Polri, yakni melakukan identifikasi dengan komparasi menggunakan 3 sampel ijazah sejenis, di mana disebut keluarnya bersamaan oleh Fakultas Kehutanan UGM pada bulan November 1985 silam. Cara yang sama ini dipakai agar masyarakat bisa memperbandingkan hasil akhir yang jujur dan lebih objektif. Kedua, meski sebenarnya ada foto ijazah dengan kualitas teknis lebih bagus, yakni yang diunggah oleh politisi Partai Solidaritas Indonesia, Dian Sandi Utama, melalui akun X miliknya, tertanggal 1 April 2025 lalu, dan sudah dikonfirm kepada yang bersangkutan tentang hal ini. Di sini saya gunakan fotokopi ijazah Joko Widodo yang secara resmi ditayangkan di Dirtipidum Bareskrim melalui layar lebar di belakangnya pada hari yang sama, Kamis 22 April 2025, agar tidak ada yang menyaksikan fotokopi tersebut. Ketiga, bila Bareskrim kemarin tidak secara terbuka berani mengungkapkan ketiga sampel ijazah lain yang digunakan sebagai sampel pembanding, maka di sini demi keterbukaan informasi dan ilmu pengetahuan, saya tampilkan 3 sampel ijazah yang dengan mudah ditemukan di jagat maya karena secara gamblang sudah dipublikasikan oleh mereka sendiri maupun oleh Dekan Fakultas Kehutanan UGM, Dr. Sigit Sunarta, saat diwawancara wartawan Kompas di tahun 2022 silam. Keempat, secara detail, ketiga ijazah pembanding ini adalah nomor 1115 Fronojiwo, nomor 1116 almarhum Hari Mulyono, dan nomor 1117 Sri Murtiningsih. Semua ijazah tersebut langsung diperbandingkan dengan ijazah nomor 1120 yang sudah diketahui bersama dinyatakan kemarin sebagai milik Joko Widodo. Perbandingan yang dilakukan adalah melihat bagaimana posisi logo UGM dengan tulisan yang tercetak dalam masing-masing ijazah yang diperbandingkan, terutama huruf Z pada tulisan ijazah dan huruf A terakhir pada tulisan sarjana. Kelima, hasilnya ini yang sangat menarik, karena posisi huruf Z pada tulisan ijazah dan huruf A terakhir pada tulisan sarjana pada ketiga ijazah, bernomor 1115, 1116, dan 1117 adalah identik alias sama persis, baik posisi vertikal maupun horizontalnya. Namun tidak identik bila diperbandingkan dengan ijazah nomor 1120 milik Joko Widodo. Bukti faktual dari perbandingan ini bisa dilihat pada lampiran foto keempat ijazah yang saya perbandingkan secara faktual dan ilmiah. Keenam, jelasnya posisi huruf Z pada kata ijazah di ketiga ijazah pembanding ini lebih turun alias lebih masuk ke bawah pada logo UGM bila dibandingkan dengan ijazah milik Joko Widodo yang terlihat jelas lebih ke atas alias hanya masuk sedikit pada logo UGM-nya. Juga posisi huruf A terakhir pada kata sarjana di ketiga ijazah pembanding sama-sama lebih ke kiri alias lebih masuk ke dalam logo UGM dibandingkan dengan ijazah milik Joko Widodo yang lebih ke kanan alias lebih keluar dari logo UGM sehingga kedua kaki huruf A-nya terlihat hampir terpisah dari logo UGM. Ketujuh, perbedaan signifikan antara ketiga ijazah pembanding yang identik yang bernomor 1115, 1116, dan 1117 ini jelas tidak identik dengan nomor 1120. Artinya ijazah Joko Widodo tersebut sama sekali tidak identik dengan satupun ijazah pembanding yang ada. Padahal, nama-nama pemilik ijazah pembanding seperti Fronojiwo, almarhum Hari Mulyono, dan Sri Murtiningsih adalah orang-orang yang tidak asing lagi selama ini. Bahkan, ada di antaranya yang dikenal sebagai pendukung garis keras Joko Widodo serta diberikan jabatan Komisaris Independen BUMN dalam kariernya. Kedelapan,
Kesimpulan, hasil analisis identifikasi ilmiah dan terbuka tidak ditutup-tutupi, ijazah pembandingnya ini sekaligus mematahkan hasil analisa Puslap For Mabes Polri sebelumnya, yang sempat menyebut ijazah nomor 1120 milik Joko Widodo disebut-sebut identik dengan 3 pembanding yang tidak jelas kepemilikannya. Dalam fakta ilmiah yang sejujurnya, justru ijazah Joko Widodo tersebut sama sekali tidak identik dengan satupun ijazah pembanding. Sehingga, kalau sudah sangat jelas dan gamblang begini, biarkanlah masyarakat yang akan menilai kejujuran yang mana yang paling ideal untuk dijadikan pegangan dalam mengungkap konspirasi ijazah palsu terbesar yang terjadi di Republik ini. Bagaimana teman-teman? Para subscriber saya, para pemirsa, para penonton, sudah lebih jelas lagi ditampilkan channel QNC Opposite dengan perbandingan beberapa ijazah dengan ijazahnya Mr. Jokowi. Semuanya beda jauh. Perihal tentang font yang berada di logo UGM, apalagi teman-teman, seperti kata Luhut Sitompul, pening aku tanti, jangan pening, kita tetap stamina kuat untuk membongkar kebohongan. Karena memang teman-teman, kalaulah Pak Jokowi mengakui, ya, misalnya kalau menurut saya ya, gimana ya, pasti waduh, sudah dapat kita pastikan semua pada nanti tercelah jadinya. Berapa turunan. Bahkan catatan sejarah akan mencatat sejarah kelam ketika ada pemimpin menggunakan katakanlah ijazah yang tidak sebenarnya. Ya, jadi inilah menjadi momen buat kita agar ini cepat terselesaikan. Seperti kata Roy Suryo tadi, udahlah, jujur saja. Ya, seperti kata Amsari tadi ya sudahlah, marilah kita berpelukan dan jujur aja supaya kita jangan berlarut-larut. Untuk apa kita mempertahankan kebohongan itu hanya lewat pengadilan? Ingat, dulu beberapa tahun ketika beliau menjabat sebagai presiden 2 periode, itu sah-sah aja. Bisa 2 orang itu masuk penjara karena dia mempunyai kekuasaan. Bahkan itu masih level presiden. Tetapi saat ini dia sama halnya seperti kita. Dan ingat, seperti kata pengacara tadi ya, yang ketika ada acara ILC bahwa semua warga negara sudah dijamin konstitusi. Begitu juga Amsari tadi sudah mengatakan ya, bahwasanya semua warga negara sudah dijamin konstitusi untuk mengkritik, memberikan saran, meneliti, dan memberitahu kepada semua masyarakat lewat podcast, lewat konten kreator, dan lewat puisi dan sebagainya. Jadi sahabat-sahabatku, seperti kata mantan Wakapolri, ketika Bareskrim Polri menghentikan penyelidikan dengan alasan ijazah Pak Jokowi adalah identik asli. Namun itu menjadi karma buat Polri. Kita dengar yuk videonya bersama channel Repli Harun. Saya merasa penting untuk mengangkat ini. Menarik apa yang disampaikan oleh ex Wakapolri Komjen Purnawirawan Ugroseno, yaitu dia mengatakan bahwa menghentikan penyelidikan ijazah Jokowi, Bareskrim menilai Bareskrim dinilai langgar aturan. Ya, menarik ini. Oke, coba kita bacakan dan kemudian dia menyarankan agar pihak pelapor melakukan pelaporan ulang. Ya. Oke. tribunkaltim.com. Hentikan penyelidikan ijazah Jokowi, Bareskrim Polri dinilai langgar aturan karena tidak ada di KUHAP. KUHAP itu Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana ya. Penghentian penyelidikan ijazah Jokowi yang dilakukan Bareskrim Polri menuai polemik baru. Bareskrim Polri pun dinilai melakukan penyimpangan dari KUHAP. Hal ini diungkapkan mantan Wakapolri Komjen Purnawirawan Ugroseno. Ugroseno menganggap Bareskrim Polri telah melanggar prosedur terkait penghentian penyidikan kasus dugaan ijazah palsu milik mantan Presiden RI Joko Widodo Jokowi. Mulanya Ugroseno mengaku kaget soal adanya surat edaran dari Kapolri pada tahun 2018 terkait polisi bisa melakukan penghentian penyelidikan.
Padahal dia mengatakan hal semacam itu tidak diatur dalam kitab undang-undang hukum acara pidana dalam kurung KUHAP. Ditambah kata Ugroseno, surat perintah Wakapolri tersebut secara hierarkis tidak bisa lebih tinggi dari KUHAP. Oke. Kemudian saya melihat ada penyimpangan dari KUHAP yang sudah berlaku sejak tahun 1981. Kemudian pada tahun 2018 tiba-tiba saja juga kaget membaca surat edaran Kapolri nomor 7 tahun 2018 yang menyebutkan tentang penghentian penyelidikan. Padahal surat edaran itu dasarnya saya juga baca, ada kitab undang-undang hukum acara pidana, ada KUHP, kitab undang-undang hukum pidana dan sebagainya. Tapi penghentian penyelidikan ini tidak diatur dalam KUHAP. Hierarkinya sulit masuk di mana dan tidak masuk dalam keputusan hukum, katanya dikutip dari YouTube Abraham Samad. Kemudian Ugroseno lantas mengaitkan terkait adanya surat edaran dari Kapolri yang berisi bahwa polisi bisa menghentikan penyelidikan dengan kasus dugaan ijazah Jokowi. Dia mempertanyakan kepastian hukum soal penghentian penyelidikan kasus dugaan ijazah Jokowi ke Bareskrim Polri. Pasalnya langkah yang diambil oleh Bareskrim Polri tersebut tidak diatur di KUHAP meski tertuang dalam surat edaran Kapolri. Dalam kasus yang terjadi pada ijazah Pak Jokowi ini, kepastian hukumnya di mana? Tidak diatur di KUHAP, berarti tidak ada kepastian hukum, katanya. Oke. Kemudian Ugroseno pun menyarankan bagi pelapor yaitu tim pembela ulama dan aktivis TPOA untuk membuat laporan baru setelah adanya penghentian penyelidikan oleh Bareskrim Polri terkait laporan dugaan ijazah palsu Jokowi. Sekali lagi dia mengungkapkan lantaran penghentian penyelidikan belum memiliki kepastian hukum. Jadi bisa juga TPUA tadi membuat laporan baru karena penghentian penyelidikan belum ada kepastian hukum. Bikin laporan baru baik di Solo atau di Jakarta tentang dugaan ijazah palsu tadi tuturnya. Luar biasa kan teman-teman? Bagaimana saran mantan Wakapolri Komjen Ugroseno menyarankan kepada TPUA dan aktivis untuk membuat kembali laporan karena tidak selayaknya Bareskrim langsung menghentikan penyelidikan dengan alasan bahwasanya ijazah Pak Jokowi yang ditunjukkan hanya fotokopi dan menyatakan identik dan asli. Namun identik yang tadi sudah kita bahas di video yang sebelumnya teman-teman ya, yang berasal dari KBNC Opposite. Ketika ada perbandingan yang dibuat oleh Bareskrim, ternyata jauh tidak identik. Bohong lagi. Namun semua sahabat-sahabat para subscriber ya, terkhusus buat para pegiat media sosial, apalagi yang sering menonton channel saya ini, saya ingin teman-teman kita kerjasama untuk memberikan komentar, untuk melakukan share agar seluruh rakyat Indonesia tahu siapa ini mantan presiden ini, siapa ini yang telah melakukan kesalahan, yang mencoreng universitas tempat dia katanya kuliah. Satu demi satu terbukti kan? Ketika Bareskrim Polri menunjukkan data-data, ketemu lagi tanda tangan yang berbeda di SPP dan di tanda tangan batu tulis. Memang benar teman-teman, apa yang dikatakan oleh orang tua. Jangan kebodohan itu membuat kau gusar dan gak bisa tidur malam. Tidur nyenyak. Bahkan beberapa keturunanmu nanti akan tersisihkan dari orang-orang apabila kebohongan itu memang pasti adanya. Sahabat-sahabat subscriber, tetap semangat. Salam sehat buat kita semua. Hidup rakyat Indonesia, merdeka, merdeka, merdeka.